Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmiranda Nur Fadilah. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah pengantar komunikasi digital. Di bawah bimbingan Ibu dosen Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Dalam video ini, saya akan memaparkan jawaban dan analisis saya mengenai topik utama dalam komunikasi, yaitu pengertian komunikasi, pesan-pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh, serta bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertanyaan pertama, berkaitan dengan apa itu komunikasi? Jadi secara sederhananya, komunikasi dapat kita artikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak yang akan kita sebut sebagai komunikator kepada pihak lain atau komunikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai mutual understanding atau kesamaan makna. Jadi komunikasi itu baru bisa dibilang berhasil kalau si penerima pesannya mengerti atau paham apa yang dimaksud oleh si pengirim. Komunikasi ini melibatkan beberapa unsur penting. Yang pertama, adanya pengirim atau sender. Yang kedua, adanya pesan atau message. Yang ketiga, adanya saluran atau channel. Yang keempat, adanya penerima atau receiver. Dan yang terakhir, adanya umpan balik atau feedback. Contohnya seperti apa? Mari kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari di era digital ini. Misalnya, saya mengirim pesan WhatsApp ke grup tugas kuliah yang isinya, teman-teman, besok kita rapat Zoom jam 7 malam ya. Di sini saya bertindak sebagai komunikator. Pesan saya adalah ajakan untuk rapat kepada teman-teman. Salurannya adalah aplikasi WhatsApp. Nah, penerimanya adalah teman-teman sekelas yang ada di dalam grup WhatsApp. Ketika teman-teman membalas dengan stiker oke atau siap, itu adalah sebuah feedback. Saat itulah proses komunikasi terjadi dengan sempurna. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, mengenai pesan verbal dan non-verbal. Ini sangat menarik, terutama di era kuliah online seperti sekarang. Pertama, apa sih itu pesan non-verbal? Kalau pesan verbal itu menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan, maka pesan non-verbal adalah kebalikannya. Ini adalah semua isyarat yang bukan merupakan kata-kata. Contohnya adalah ekspresi wajah kita ketika kita tersenyum, ataupun cemberut, ataupun gestur tangan, postur tubuh, kontak mata, hingga intonasi atau nada bicara dari kita. Bahkan pakaian pun yang kita kenakan saat presentasi, itu juga termasuk bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan profesionalisme. Lalu, apa sih fungsinya? Jadi pesan nonverbal itu punya fungsi vital. Dia bisa mengulangi pesan verbal, misalnya bilang dia sambil mengangguk, atau mungkin bisa menggantikan kata-kata, misalnya ingin menyuruh diam dengan menempelkan telunjuk di depan bibir, atau membuat simbol silent. Atau mungkin bisa mempertegas emosi, misalnya bicara dengan nada tinggi saat marah. Jadi tanpa nonverbal, komunikasi kita akan terasa kaku seperti robot. Lalu bagaimana pengaruhnya dalam pembelajaran jarak jauh? Jadi dalam kuliah online atau mungkin PJJ seperti di Unsia ini, tantangan komunikasi nonverbalnya itu sangat besar. Kenapa? Karena kita dipisahkan oleh layar. Jika kita mematikan kamera atau off-cam, dosen akan kehilangan akses ke bahasa tubuh kita atau ke bahasa nonverbal kita. Jadi dosen tidak akan tahu apakah kita sedang bingung, apakah kita sedang paham, atau malah kita sedang tidur. Jadi hal ini bisa menyebabkan miscommunication atau materi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang terakhir, yaitu tentang komunikasi yang baik dan efektif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Jadi komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami oleh komunikan sama persis dengan apa yang dimaksudkan sama komunikator atau pengirimnya. Jadi tidak ada distorsi. Selain itu, komunikasi efektif biasanya ditandai dengan adanya perubahan sikap atau tindakan sesuai dengan harapan. Lalu, kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang efektif? Jawabannya adalah setiap saat.
Namun, urgensinya meningkat ketika kita berada dalam situasi profesional. Contohnya saat wawancara kerja, saat presentasi tugas, atau saat sedang menyelesaikan konflik dengan teman. Jadi kita memerlukannya untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan. Di dunia kerja sendiri, komunikasi itu efektif diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Terakhir, apa sih tantangan terbesarnya? Mewujudkan komunikasi yang efektif itu tidaklah mudah. Menurut saya, tantangannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hambatan teknis. Apalagi kita anak komunikasi digital, sinyal jelek atau audio putus-putus, itu pasti musuh utama untuk komunikasi efektif. Dan yang kedua, hambatan semantik. Jadi penggunaan bahasa atau istilah yang rumit. Misal saya menggunakan bahasa korporat kepada anak-anak yang belum pernah bekerja di korporat, pastinya tidak akan nyambung. Dan yang ketiga, hambatan psikologis. Menurut saya ini yang paling susah dikontrol. Kenapa? Karena jika lawan bicara kita sedang emosi, sedang marah, atau punya prasangka buruk atau prejudice, maka pesan sebaik apapun itu tidak akan masuk dengan efektif. Terakhir, sebagai kesimpulan, komunikasi adalah kunci dari interaksi manusia. Baik itu secara verbal maupun non-verbal, dilakukan secara tatap muka maupun secara daring, tujuannya yaitu tetap satu, membangun pemahaman bersama. Demikian pemaparan jawaban ujian tengah semester saya. Semoga video ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Rosana atas bimbingannya selama setengah semester ini. Saya Asmiranda Nurfadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.